Apa strategi pendampingan pada masa pandemi ini yang bisa membangun rebound ekonomi desa? Kawan-kawan sekalian, saya Lendi Wahyu Wibowo kali ini akan memaparkan strategi pendampingan masa pandemi untuk membangun rebound ekonomi desa. Bagaimana masyarakat bisa berproduksi lagi? Bagaimana kita bisa membuka usaha lagi? Dan bagaimana warga bisa kembali bekerja? Tiada lain adalah melalui memperkuat kepatuhan protokol kesehatan. Jika memperkuat kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini bisa dilakukan, maka tinggal menambah inovasi-inovasi dasar. Di antaranya adalah memperluas dan mengembangkan penggunaan layanan online dari setiap instrumen usaha, dari setiap instrumen pekerjaan, dan dari setiap instrumen produksi. Yang kedua, mengembangkan layanan-layanan yang lebih kreatif sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan ekspektasi warga masyarakat. Misalnya, mengantar langsung produk jasa yang ada ke rumah-rumah warga. Kalau ingin meningkatkan lagi pada skala yang lebih besar, maka kita perlu melihat pada tingkat hulu, di mana program atau kegiatan yang sudah berjalan baik, tinggal diperkuat dan dikembangkan. Misalnya, PKTD atau padat karya tunai. Sebuah program dengan pendekatan padat karya tunai yang bisa menambah pendapatan, memberikan tambahan suplai pendapatan kepada warga yang membutuhkan. Termasuk juga BLT-DD. Hal lain, sebentar nanti akan terjadi booming desa wisata, di mana peluang ini bisa disambut dengan persiapan untuk penyediaan sarana prasarana dan dibangun sistemnya. Wisata pada basis keluarga atau komunitas dengan standar kesehatan yang baik akan menjadi ekspektasi baru. Demikian juga booming layanan kuliner desa. Booming layanan kuliner desa ini basisnya adalah produk-produk sehat, baik yang secara langsung berhubungan dengan kesehatan maupun kuliner makanan dan minuman, di mana servis mengenai standar kesehatan itu dapat dijaminkan sejak misalnya makanan itu diolah sampai disajikan, sampai tata letak dan ruang di mana konsumen bisa nyaman dan merasa sehat karena jarak yang cukup misalnya dengan pengunjung yang lain. Berikutnya pada tingkat hulu, lahan-lahan tidak produktif bisa didaya gunakan menjadi lahan-lahan yang produktif dengan ditanami jenis-jenis tanaman yang memang dibutuhkan oleh warga atau masyarakat di desa itu. Mulai diinventarisir, kemudian kegiatan bisa mulai dilakukan untuk memanfaatkan lahan tidak produktif yang ada di desa. Apa yang dikembangkan di tingkat basis atau hulu
jika ditambah dengan inovasi-inovasi yang lebih sistemik, hasilnya diharapkan bisa menciptakan rebound ekonomi desa. Misalnya, PKTD ditransformasikan menjadi bursa kerja desa. Memang perlu dibangun sistemnya, tetapi dengan bursa kerja desa, maka masyarakat yang membutuhkan bisa mengakses tersedianya lapangan kerja harian bagi warga desa itu, baik secara langsung maupun melalui online, baik offline maupun online. Juga bisa dilakukan cara bagaimana agar pemanfaatan lahan tidak produktif bisa diperkuat lagi dan dikembangkan lagi menjadi ketahanan pangan desa. Ini juga perlu dibangun sistemnya. Dengan sistem ketahanan pangan yang baik, hal-hal kedaruratan bisa diatasi, terutama yang berhubungan dengan logistik pangan. Inovasi lainnya lagi bisa dikembangkan. Misalnya, memperkuat rantai nilai ekonomi desa yang dikolaborasikan dengan konsep membangun ekosistem ekonomi desa, di mana antara komoditas dengan pelaku-pelaku ekonomi desa disinergikan, dikolaborasikan. Hal inilah diantaranya yang bisa memberikan harapan dan optimisme mengenai strategi pendampingan masa pandemi menuju rebound ekonomi desa. Beberapa di antaranya membutuhkan penjabaran dan eksplanasi serta pemaparan pada sesi-sesi yang berikutnya nanti.